Hai, kembali lagi dengan saya Paskarina. Di video kali ini saya akan sharingkan tentang materi kemarin mengenai mata kuliah konseling humanistik. Saya akan berbagi sharing insight. Yang kemarin itu kita membahas tentang dimensi psikologi konselor menerima tanpa syarat. Nah, kemarin itu kan udah di video sebelumnya udah dijelasin nih bagaimana si konselor ini harus bisa menerima tanpa syarat pada konselingnya. Nah, anggap aja ini tuh ini tuh lanjutan dari video kemarin. Nah, kemarin itu membahas tentang kayak ada bilang kayak segala sesuatu di dunia ini tuh umumnya bersyarat. Berdasarkan nih dalam kehidupan sehari-hari, kita kan setiap harinya pasti ketemu dengan orang, terus berinteraksi sama orang. Gimana kita bisa tahu dengan umumnya kata syarat itu dimana kalau kita tuh ada rasa kayak ingin dicintai atau rasa ingin diterima nih di lingkungan sosialnya. Nah, dengan begitu pasti ada syarat tertentu yang harus kita lakukan dong. Nah, tujuannya itu tuh apa sih untuk bisa kita mendapatkannya untuk supaya bisa diterima dengan baik atau supaya bisa dicintai oleh baik dari lingkungan sosial maupun dari lingkungan keluarga. Kita juga membahas tentang menerima tanpa syarat dalam konseling. Nah, dalam menerima tanpa syaratnya dalam sisi konseling itu adanya kesediaan konselor untuk mengizinkan konselingnya yang pertama merasakan perasaan apa yang dia rasakan saat ini, seperti rasa marah, rasa cemas. Nah, itu penting dalam sisi konseling itu bertanya mengenai perasaan konseling sebelum memulai konseling itu sangat penting. Terus yang kedua itu menceritakan seburuk apapun nih kejadian yang dialami si konselingnya. Mencoba dari sisi konselingnya mencoba untuk terbuka kepada konseling. Terus kepada konselor. Terus yang ketiga itu membagikan opini, pendapat dan pikiran apapun. Jadi apa yang dalam pikiran si konseling harus ceritakan kepada konselor dengan tujuan agar si konselor ini bisa membantu solusi untuk si konselingnya nih, gimana yang mungkin pikiran dia berantakan bisa diatur dan dirapikan oleh si konselor agar sehingga si konselingnya ini menjadi hidup yang teratur. Terus yang keempat itu konseling menjadi diri sendiri yang apa adanya. Jadi kalau memang dia memiliki keunikan dalam cara berbicara, ya nggak apa-apa tunjukin kepada si konselor, karena konselor akan memahami setiap individu, karena kan setiap individu kan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan konselingnya memiliki masalah latar belakangnya yang membawa yang terpengaruh dengan komunikasi yang biasanya dia lakukan ke orang lain, nggak apa-apa dia ceritakan kepada konselor dengan gaya bahasa yang dia miliki. Begitu juga konselor akan memahami apa yang diceritakan si konseli walaupun gaya bahasanya seperti itu. Terus yang kelima itu tidak perlu mengorbankan diri untuk menyenangkan konselor. Jadi cerita apa adanya. Kalau misalkan memang masalahnya buruk atau sedih, ceritain dengan ekspresi kamu yang sedih, ceritakan dengan ekspresi kamu yang seadanya sebenarnya. Jangan biar nggak kelihatan saya harus tetap tersenyum di depan konselor gitu. Karena kalau kayak gitu masalah susah juga buat konselor buat mengenal permasalahannya lebih dalam. Oke, menerima tanpa syarat. Kita bahas dari kata syaratnya. Kata syarat itu merupakan sebuah janji
atau segala yang perlu kita ketahui nih yang ada buat diri kita, atau anggap aja kayak suatu peraturan atau petunjuk yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalkan si konselornya bisa menerima konseling dengan tanpa syarat, berarti si konselor tersendiri harus memiliki syarat nih, bagaimana dia si konselornya bisa menerima konseling dengan baik, harus mengenal si konselingnya dan menerima konseling itu dengan baik. Oke, kita bahas tentang bentuk syarat dari konselor itu merupakan harapan. Konseling dan jalannya sesi konseling itu memudahkan untuk memenuhi harapannya si konselor ini. Jadi dengan tujuan untuk memenuhi psikologisnya si konselor yang sesuai dengan nilai hidup konselor. Gitu. Jadi apa yang dilakukan pada konselor semua itu untuk kebaikannya konseling, dan konseling untuk kebaikan dirinya sendiri. Kita membahas tentang reaksi konselor yang tertrigger. Tertrigger itu ada fight, flight, dan freeze. Flight itu kayak memarahi, menolak, berargumen, shaming atau toxic. Nah, terus kalau flight itu menghindari, membahas hal yang lain, atau blank gitu pikirannya. Terus kalau freeze itu tidak memberikan respon apa-apa. Sedangkan kalau menjadi konselor saat mendengarkan cerita, si konseling kan harus terus bertanya, harus terus menggali nih masalahnya gitu, nggak bisa diem tanpa respon. Kita juga membahas ada syarat yang bersifat mempermalukan atau shaming ya. Shame itu rasa terluka yang intens karena dirinya merasa tidak dicintai atau merasa tidak diterima nih dengan baik oleh konselornya. Jadi ketika si konselornya datang ke konselor dengan tujuan membawa harapan, tapi malah si konselornya mempermalukannya atau shaming kepada konseling, maka harapan yang justru dimiliki si konseling malah akan jadi hilang. Terus bentuknya itu tuh kayak gimana sih? Kayak labeling, kayak bullying, terus shaming, pokoknya menanamkan hal yang gak baik deh pada si konseling. Kenapa? Karena shaming itu menyerang identitas diri, menyerang identitasnya si konseling. Nah, syarat yang shaming itu kayak memaksa atau mengubah diri atau identitas dirinya dengan cara yang kayak dipermalukan atau dikucilkan gitu. Kemarin kita juga membahas tentang konteks menerima tanpa syarat. Nah, dalam ruang konseling ini, dalam menerima tanpa syarat itu pasti ada batasan. Nah, batasan itu adalah yang untuk mengatur kedekatan relasi, tetapi dalam koridor profesional. Jadi dalam sesi konseling itu si konselor menerima tanpa syarat, tapi harus juga ada yang namanya dengan batasan. Maksudnya batasan itu batasan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita perlu atau sebagai konselor perlu mengajarkan orang lain atau konselingnya apa dan bagaimana yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan gitu. Jadi itu tugas sebagai konselor untuk dalam menerima tanpa syarat. Yang diterima tanpa syarat oleh konselor adalah nilai baik yang diterimanya, terus nilai konseling yang diutamakan, terus cara bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mereka menghadapi lingkungan sosialnya dengan baik dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk buat potensi dirinya. Terus menerima tanpa syarat itu perasaannya konseling, apapun keadaannya perasaan konseling yang sekarang yang lagi ya rasakan, kita harus tetap terima. Itu adalah tugas dari konselor.
Sehingga si konseling ini memiliki potensi diri yang dapat diterima oleh masyarakat. Dan dengan potensi diri dia yang bertumbuh dengan baik, maka ia akan menjadi orang yang lebih baik. Itu juga jelasin menerima bukan berarti setuju. Menerima tanpa syarat bukan berarti tidak ada batasan. Tadi sudah dijelaskan, menerima tanpa syarat itu boleh tapi ada batasannya. Maka yang harus diutamakan adalah yang pertama nih, kenali hidup yang kamu percaya atau yang si konselingnya percaya. Terus kenali harapan yang dimiliki sama si konselingnya. Terus kenali harapan itu. Bukan berarti menjadi beban buat konselor. Dan memisahkan mana yang tanggung jawab diri sendiri dan mana yang tanggung jawab untuk orang lain. Terus konselor juga membantu meregulasi emosinya si konseli, terus meregulasi pikiran dan perilakunya dalam si konseli dalam berbicara, baik verbal maupun non verbal. Kemarin kita juga diajarkan dan dipraktikkan secara langsung bagaimana kita melakukan dan menjalani sesi konseling, tapi dengan kelompok. Tuh, jadi itu yang disebut dengan konseling kelompok, yang mana kita bisa saling cerita satu sama lain. Yang di dalamnya itu mungkin kita teman, tapi kalau yang namanya sesi konseling itu kan harus tetap mengikuti syarat-syarat konseling kan. Jadi kalau misalkan yang biasanya kita sama teman kita ngomongnya gua lu, terus kita diajarkan dalam sesi konseling diganti dengan aku kamu. Terus mencoba menghilangkan kata kenapa, karena nggak semua orang tuh suka kayak ditanya kenapa gitu. Ada beberapa teman aku yang kalau misalnya lagi ada masalah dia nggak suka ditanya kenapa, baik kalau dia nangis gitu kan, dia paling nggak suka ditanya kenapa. Nah, tujuannya melakukan sesi konseling itu pertama tadi sudah dijelaskan untuk menceritakan permasalahan yang kita rasakan, terus meminta harapan kepada konselor yang mendengarkan bagaimana solusinya. Kita juga mendapatkan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu bagaimana kita menjadi sisi konselor, bagaimana kita menjadi sisi konseli, dan bagaimana kita menjadi sisi observer. Kayak gitu. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini. Mohon maaf kalau misalkan aku nggak bisa jelasin yang terlalu panjang. Aku hanya bisa memberikan sharing insight yang aku tangkap dan yang aku mengerti. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video ini.